gue yakin tuh gerakan anak muda terus dipimpin anak muda sih gitu. Dan gue rasa di usia gue 33 sekarang gue nggak berhak lagi untuk megang organisasi pemuda, karena menurut gue seringkali organisasi kepemudaan tuh malah dikanibal sama orang-orang yang tua yang selalu ngerasa muda. Dan harapannya di 2024 siapapun presidennya udahlah, udah paling bagus menteri muda anak muda gitu Pak. Jangan yang tua-tua gitu. Jadi yang anak mudanya maunya A, tapi yang tuanya maunya B, karena waktu dia muda mungkin standarnya yang B bukan yang A gitu. Kayak izin saya ingatkan Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Tapi jujur nih Bang ya, jujur di KSP itu kan banyak isu yang dari istana, pengarahan dan lain sebagainya. Kalau Abang ada arahan nggak sih dari istana? Pemirsa Setia Gema Pos, hari ini kita kedatangan seorang pemuda. Ini tamu istimewa sebenarnya, jauh-jauh dari istana. Ampun, ngeri kali. Bang Wildansah. Halo, salam kenal bro. Ya Bang, apa kabar? Sehat Baik, Bang? sehat, kuat, dan semoga tetap bermanfaat lah. Bang Wildan adalah tenaga ahli kantor staf presiden. Iya betul. Dan kalau kita lihat profilnya ini, wah banyak sekali, tapi nanti diceritain aja Bang. Pertama saya sebutin nih, yang saya tahu aja ya Bang. Inisiator Warga Muda. Ya betul. Terus kemudian koordinator tim strategis dan komunikasi kebijakan Kemenpora RI. Ya betul. Bantu-bantu lah di situ. Terus kemudian ketua minat bakat GM FKPPI. Ya, mengabdi kepada orang tua yang polisi lah. Anak kolong. Anak kolong. Terus kemudian manajer pengetahuan Indonesia Consortium for Cooperative Innovation. Ya. ICCI. ECCI. ICI lah kalau bahasa Indonesia. Ini sebagai anak muda nih Bang, ini kayaknya banyak banget nih yang dikerjain Bang Wildan. Ya karena saking nganggurnya kali bro. Saking banyak waktu luang akhirnya ya aktualisasi diri aja lah, nambah-nambah temen kan. Tapi denger-denger juga pengusaha loh Bang Wildan. Ya sempat jadi pengusaha, cuma sekarang karena sibuk ngurusin di pemerintahan sama bangun gerakan, jadi dijeda dulu lah usahanya gitu. Sekarang berarti fokusnya ke 5 ya, apa 5 ini sama berapa bisnis kecil tetap masih jalan lah. Oh, luar biasa, ini kayaknya bisa jadi inspirasi lah. Bisa jadi oligarki lah, jadi inspirasi. Dan Bang Wildan ini seorang pejabat, pemirsa. Peranakan Jawa Batak. Bapak Sleman, Ibu Medan. Ibu Medan. Ya. Peranakan Jawa Batak, emang udah bener ya. Ya. Tapi Bang, aku tanya sedikit soal ini, inisiator Warga Muda, itu apa Bang? Yaitu Warga Muda ini sebenarnya berdiri tahun-tahun 2017-an. Dengan semangat kita lihat waktu itu memang banyak tuh narasi soal milenial gitu kan, generasi anak muda dan semacamnya. Tapi kita lihat bahwa dulu orang ketika ngomongin anak muda tuh selalu bicara soal nasionalisme, jati diri, karakter gitu. Belum ada yang fokus ngomongin soal kebijakannya. Nah jadi Warga Muda itu fokus soal kebijakan kepemudaan sebenarnya, membangun ekosistem kolaboratif antara privat sektor, public sektor dengan organisasi kepemudaan. Nah itu kita harap dengan ada kolaborasi multi pihak itu bisa mendorong nih kebijakan-kebijakan yang memang bisa mempercepat pembangunan kepemudaan di Indonesia gitu. Lebih ke situ sih. Dan sekarang ini Bang Wildan sudah masuk di Kemenpora kan, berarti aksesnya lebih ya sebenarnya kalau bicara soal akses sih ini nggak bicara soal akses ya, maksudnya bukan akhir dengan Warga Muda jadi semena-mena di Kemenpora juga enggak. Jadi di Kemenpora itu kita emang fokus bangun ekosistemnya sih, terutama bagaimana bisa menciptakan birokrasi yang ramah anak muda, terus bisa ngelihat tren bahwa hari ini ada shifting gerakan pemuda yang mungkin dulu dari organisasi kader, sekarang ke komunitas minat bakat dan semacamnya itulah. Tapi kita harap sih soal kita lihat bahwa pemuda ini kan sebenarnya pionir entah perubahan di hari ini maupun keberlanjutan di masa depan. Jadi penting sih sebenarnya untuk membangun kolaborasi terutama untuk pengembangan kepemimpinan, termasuk nggak hanya nyetak pemimpin sih, tapi juga nyetak kolaborator, inovator, bahkan katalisator di berbagai sektor gitu. Jadi intinya gimana kira dari itu kita bisa dorong 2 hal yang paling fundamental dalam anak muda. Pertama itu adalah partisipasi politik anak muda. Yang kedua adalah representasi politik anak muda. Nah representasi politik anak muda ini satu bisa keberadaan anak muda di legislatif, kedua keberadaan anak muda di
eksekutif, ketiga keberadaan anak muda di level yudikatif, bahkan keberadaan anak muda di private sector maupun di NGO gitu. Biar akhirnya antara masa depan, kebutuhan anak muda, dan stakeholder ini itu bisa ketemu semua gitu. Nah, ngomongin soal politiknya nanti anak muda, nanti Bang, nanti kita skip dulu. Ini pasti ada pertanyaan yang selanjutnya. Tapi sekarang saya pengen tahu Bang Wildan ini sekarang lebih aktivitasnya banyak kemana Bang? Ya sebenarnya sih posisinya saya masih aktif di kantor staf presiden ya. Terus juga sekarang juga ngebantu di Kemenpora. Jadi waktu Mas Dito Aryo Tejo ini jadi menteri, dia menghadap ke Pak Mul lah untuk meminta saya juga ikut ngebantu di Kemenpora. Akhirnya Pak Mul ngizinin, ya hari ini dua organisasi inilah yang dua institusi ini yang saya bantu, termasuk sekarang lagi tetap mengawal warga muda sama generasi muda FKPPI. Tapi kalau ditanya mana yang paling sering, hari ini Kemenpora dan di KSP. Kalau warga muda udah ada direktur baru lah dan lebih muda, umur 24 atau 25 pas sekarang ya, si Bilal direktur eksekutifnya. Jadi tinggal suruh-suruh aja. Nggak suruh-suruh. Nggak suruh-suruh. Kita nggak kayak ngasih ideologi Pak. Nggak ngasih inspirasi juga. Karena gue yakin tuh gerakan anak muda terus dipimpin anak muda sih. Gitu. Dan gue ngerasa di usia gue 33 sekarang, gue nggak berhak lagi untuk megang organisasi pemuda. Karena menurut gue seringkali organisasi kepemudaan tuh malah dikanibal sama orang-orang yang tua yang selalu ngerasa muda gitu. Nah gue menghindari itu. Merasa dirinya muda. Iya, padahal kalau undang-undang kepemudaan kita kan 30 ya, sekarang gue 33. Kalau secara legal formal gue udah gak pemuda lagi. Tapi masih muda kok Bang. Ya karena ganteng aja sih. Tapi Bang kalau di Kemenpora sama KSP, banyak kan pasti aktivitas atau program-program untuk teman-teman muda. Sekarang yang lagi fokus atau mungkin yang lagi dijalanin apa? Sebenarnya kalau kemarin di kantor staf presiden, kebetulan gue ngusulin program namanya Sekolah Staf Presiden. Sekolah Staf Presiden. Ya, kebetulan juga Pak Muldoko selalu ke kepala staf, orangnya sangat berpikir terbuka dan pengen anak-anak muda maju gitu kan. Kita nyelenggarain sampai 2 angkatan, angkatan pertama, angkatan kedua, yang rata-rata itu coverage pendaftaran itu satu batch itu sekitar 67 sampai 70 ribu orang. 67 ya. ribu? Ya, dan yang diterima cuma sekitar 35 orang. 35. Ya, dan kemarin kita habis presentasi juga, Pak Muldoko khususnya menjelaskan program Sekolah Staf Presiden di Roma. Waktu itu ada perkumpulan di Roma, kumpulan anak-anak muda dari 66 negara yang menganggap bahwa Sekolah Staf Presiden ini sebagai praktik baik dalam proses melibatkan anak muda dalam proses kebijakan. Itu untuk belajar proses kebijakan gitu. Karena di KSP sendiri kan fokus ya untuk mengawal program prioritas nasional, terutama untuk mempercepat kebijakan-kebijakan yang ada hambatannya. Maka ada istilahnya, ada strategi the bottlenecking, dalam artian yang hambatan-hambatan juga dilancarkan. Nah, metode ini lah yang dicoba diajari ke anak-anak muda. Dan waktu itu usia yang pendaftarnya kita batasi dari 17 sampai 26 tahun. Dan itu nanti lulusannya jadi apa? Ada beberapa peta jalan yang bisa dilakukan. Pertama, dia menjadi independen, dalam artian mereka tetap aktif di organisasi maupun profesinya yang dijalani. Yang kedua, ada juga yang bisa magang di KSP. Di KSP bisa magang untuk lebih mendalami lah proses-proses policy making gitu. Dan yang ketiga bahkan ada yang sampai menjadi tenaga ahli di kantor staf presiden. Kayak gitu. Itu poinnya kalau staf presiden. Terus yang ini buat bocoran aja nih. Jadi di tahun depan teman-teman anak-anak muda KSP lagi inisiatif satu program namanya Indonesia Future Network. Jadi itu kita bakal mengkurasi potensial leaders yang kemungkinan kita prediksi 5 sampai 10 tahun ke depan akan menjadi calon stakeholder masa depan lah. Makanya ntar isu-isunya yang akan didorong itu kayak future teknologi, future industry, future skill, bahkan sampai future policy. Nah jadi kita pengen legasinya Presiden Jokowi ini juga dilihat sama anak muda, apa sih yang perlu diperkuat untuk menopang keberlanjutan ini, menopang kemajuan yang udah diciptain Presiden Jokowi, termasuk harapan yang harus dikawal sama anak-anak muda. Kadang kan anak muda kan lebih peka nih ya ngelihat masa depan tuh akan larinya ke kiri, ke kanan, ke depan, melompat apa mundur gitu. Nah kita butuh banyak insight dari para potensial leader itu gitu. Itu kapan? Tahun depan katanya? Tahun depan. Kita lagi mau godok tuh setelah
pemilu ya. Setelah pemilu. Iya, soalnya kalau di Januari kita bikin dikira penggalangan massa. Kayak penggalangan massa. Iya, padahal kita nggak ada niat ke sana gitu. KSSP-nya juga nanti Ya, mungkin habis Pilpres lah habis Pilpres untuk juga. menghindari orang-orang suzon. Kalau di Hindu dibilangnya apa suzon? Suzon ya prasangka buruk lah. Prasangka buruk begitu. Tapi ini kan khusus untuk di KSP Bang ya. Ada bocoran program tadi juga nanti mungkin kalau teman-teman kalau mau daftar mau ikutan itu gimana caranya? Nah, kalau yang di SSP kita terbuka sebenarnya. Jadi ntar tinggal tungguin aja lah di akun Instagramnya KSP, Kantor Staf Presiden, atau nggak di website. Tapi kalau yang khusus Indonesia Future Network ini, itu nggak ada seleksi. Jadi itu langsung dikurasi sama orang-orang pakar yang melihat talenta-talenta terbaik di Indonesia gitulah. Jadi mungkin kita akan ada undangan lebih eksklusif. Jadi kemungkinan tuh kita akan adakan sebulan sekali dan itu cuma akan ada 22 peserta hasil kurasi kita gitu. Berarti kalau ini lihat dulu, pantengin terus sosial medianya KSP Betul. ya, supaya tahu perkembangannya, ada aktivitasnya apa aja di sana. Kalau Indonesia Future Leader ya target kita usianya nggak muda sih sebenarnya, itu lebih kayak 30 sampai 40 tahun. Jadi yang kita lihat dia udah dalam posisi middle management dan punya potensi untuk naik ke top levelnya lah gitu. Jadi tinggal nunggu undangan aja. Tinggal nunggu undangan aja. Yeah. Kalau di ini Bang, kalau di Kemenporanya apa programnya yang bisa dibagikan? Ini kadang kan dibagikan kayak bagi-bagi proyek. Diinformasikan kali. Diinformasikan, iya. Nah kayak Arya ada teman saya suka bagi-bagi proyek. Orang kayak Hemadei dia, tapi gagal jadi ketua nih. Kacau itu negara. Kalau di Kemenpora sih sebenarnya banyak program-program inovatif ya. Dalam artian Mas Menteri Dito Aryo Tejo itu sangat paham soal kebutuhan generasi milenial, generasi Z, bahkan dia aware juga sama generasi Alpha. Jadi banyak program-program Kemenpora itu yang akhirnya disesuaikan lah dengan selera, kebutuhan, bahkan kepentingan anak-anak muda gitu, generasi Z gitu. Dan itu program ada dua kan sebenarnya yang diurusin Kemenpora, baik program olahraga maupun di program kepemudaan. Kalau di olahraga sendiri sebenarnya kan memang bobotnya paling besar ya, anggarannya tuh mayoritas memang di olahraga saat ini memang olahraga. Dan Mas Dito mendorong kayak ide-ide sportainment, menggabungkan antara olahraga dengan entertainment ya. Ya kira juga banyak lah, kira inisiatif oke juga dari para selebriti lah, bikin kayak mendadak tenis lah dan combat gitu, terus ada tepok bulu dan semacamnya gitu. Yang kebetulan itu juga kebanyakan juga temannya Mas Dito Aryo Tejo juga gitu. Terus yang kedua Mas Dito juga concern banget untuk bangun industri sport industry gitu. Diharapkan juga banyak industri-industri lokal yang punya kualitas oke itu juga udah mulailah berani untuk bertanding dengan brand-brand luar negeri. Toh banyak juga berapa brand yang menurut kita itu juga oke kok, nggak kalah keren dari brand-brand luar gitu. Terus yang ketiga beliau juga dorong juga yang namanya sport science. Jadi harapannya kita olahraga tuh juga bicara soal science lah, mulai dari psikologinya, terus mulai dari biometriknya, terus fisiknya dan semacamnya itu juga dipikirin. Itu poinnya banyak. Dan akhirnya ada satu yang diselenggarain juga itu Liga Tarkam. Liga Tarkam itu ide yang diceritakan lah ke Pak Jokowi waktu Mas Menteri pengen di hire, masanya dia pengen hire, dan Pak Jokowi juga support dan meminta untuk menggalakkan Liga Tarkam. Liga Tarkam ini harapannya itu nggak hanya pembudayaan olahraga di masyarakat, kan Liga Tarkam tuh banyak, mulai dari volley, atletik, terus basket, bola dan semacamnya itu. Harapannya dengan masyarakat ada hiburan di akar rumput itu selain bikin seger, bikin sehat juga, tapi budayanya naik, orang mau berolahraga, dan yang kedua juga menggerakkan ekonomi lokal. Karena kan biasanya kalau ada event-event itu ya ada tukang cilok, tukang batagor, tukang mie ayam itu juga gerak. Sama bibit-bibit juga kan. Bibit-bibit juga gitu. Dan harapannya ini juga menjadi stimulan bagi pertumbuhan industri olahraga juga. Jadi kalau semakin banyak orang olahraga, berarti semakin banyak dia membeli pakaian, baju olahraga. Nah ketika pada jajan nih, konsumsi olahraga bagus, industrinya juga jalan juga. Akhirnya
semua sehat, semua kuat, semua juga sejahtera harapannya. Itu kalau dari olahraga. Bang Wildan nggak nyalek aja bang? Kayaknya buat ininya. Oh enggak, saya nggak cocok nyalek. Karena saya sering ngomong jorok suara. Tapi nggak suka nonton bokep. Lah kenapa ketawa bos? Enggak. Denger isu aja kayak oh bokep gitu kayaknya ya. lagi. Itu kalau di sisi olahraga. Nggak mau kepo soal pemudanya? Boleh kan pemuda dan olahraga. Nah, iya, tadi kan soal olahraganya nih, yang memang hari ini aku sempat ketemu dengan Mas Menteri bahwa akan bukan diseimbangkan banget sih, tapi akan diupayakan untuk bagaimana anggaran untuk kepemudaan ini juga ditingkatkan gitu, supaya juga memang fokus di olahraga, tapi pemuda juga tetap bisa maju. Gitu. Ya betul. Jadi itu memang tantangan yang cukup besar ya yang dihadapi sama Mas Menteri, terutama juga timnya Mas Menteri yang juga notabene staf susnya juga muda-muda juga gitu, anak-anak muda. Pemuda ini sebenarnya aspeknya gede banget sih, bahkan dari mulai budaya, agama, karakter, banyak banget variannya. Tapi yang paling penting adalah bahwa Mas Menteri dan tim staf itu sadar bahwa hari ini ada perbedaan nih antara anak muda zaman generasi X, anak muda zaman generasi milenial sama generasi Z. Iya. Yang dulu mungkin orang-orang banyak terlibat dalam organisasi kader gitu kan, sekarang jadi aktivis dan semacamnya. Sekarang banyak yang lebih jadi entrepreneur atau jadi ikut komunitas gitu. Jadi harapannya kedua kubu ini sama-sama dikuatkan, yang kader tetap dibina, tapi yang komunitas minat bakat ini yang dulu mungkin belum diakomodir oleh lembaga negara itu juga mulai dirangkul. Jadi sekarang juga banyak kok partner-partner strategisnya Kemenpora tuh malah dari komunitas-komunitas. Ya ada Indo Relawan, kitabisa.com, AIRES, dan lain-lain lah. Udah mulai dirangkul gitu. Dan bahkan komunitas-komunitas yang basicnya nggak punya kayak akte perkumpulan itu pun juga mulai dirangkul. Karena hari ini organisasi yang tidak ada akte perkumpulan jauh lebih banyak gitu. Bahkan hari ini kita bisa lihat 1 dari 10 pemuda, mungkin 7 orangnya founder komunitas gitu Pak. Walaupun anggotanya 3 sampai 5 orang ya, tapi akhirnya mereka walaupun kecil, kita lihat cukup berdampak lah, hari ini berdampak. Kayak misalnya kita contoh, kayak Pandawara aja lah. Pandawara isinya 5, tapi pertama dia menginspirasi orang, terus yang kedua akhirnya bikin gerakan sampai beberapa kepala desa gregetan. Ya itu mungkin bukan efek yang dituju sama Pandawara, tapi akhirnya menggerakkan desa juga. Buat bersihin sampah gitu kan, dan akhirnya dia dipanggil ke luar juga buat belajar pengolahan sampah. Nah kita lihat tuh potensi komunitas ini banyak, dan akhirnya banyak program juga yang mencoba untuk menguatkan kelembagaan mereka gitu. Jadi kan efek juga dari sekarang keterbukaan informasi lewat sosial media dan lain sebagainya. Ada perhatian khusus nggak untuk itu Bang? Untuk apa? Untuk teman-teman yang pemuda memanfaatkan media sosial yang iya betul. Jadi beberapa program di Kemenpora itu salah satu variabel utamanya adalah keterlibatan bagaimana penggunaan anak muda terhadap digital platform. Entah itu media sosial maupun aplikasi-aplikasi platform yang lain, entah itu platform e-commerce dan semacamnya, itu ada penguatannya juga di kita. Dan itu juga banyak program juga, kayak misalnya ada yang namanya Wira Muda. Wira Muda itu wirausahaan muda itu ngajarin anak-anak soal bisnis lah, bisnis yang kompatibel dengan semangat era digital sekarang, bahkan industri 4.0 gitu kan. Terus yang kedua ada Wira Muda Academy, misalnya itu juga salah satu program yang kita kolaborasi sama Merdeka Belajar, itu untuk fokus kepada anak-anak muda yang mau belajar live commerce gitu. Karena hari ini kan live commerce orang ngiranya kayak udah nih ngoceh-ngoceh nih depan media gitu kan. Tapi yang nonton 1-2, nah itu kita ajarin juga gimana cara ngelolanya. Terus juga ada yang program ya education skill juga, itu ada namanya Jumandi, Jumat Ngoprek Digital. Itu tiap hari Jumat tuh ada di Kemenpora. Itu diajarin semua hulu hilirnya digital sih kalau bicara soal digitalnya gitu. Dan itu sih yang selalu dilakukan sama Mas Dito ya. Harapannya apapun program yang baik bisa dicek satu-satu lah, kalau gue cerita semua nggak bisa habis. Tapi singkatnya Mas Dito ini ada harapan bicara soal nongkrong di Kemenpora gitu. Nongkrong di Kemenpora Nongkrong di Kemenpora itu
mau komunitas apapun, organisasi apapun, mulai mau dari teater, pantomim, musik, terus bahkan wibu sekalipun itu bisa nongkrong di Kemenpora untuk berkegiatan lah, beraktualisasi gitu. Ya, teman-teman para wibu ini sekarang udah diakomodir. Wibu, K-pop gitu-gitu diakomodir. Bahkan dulu kemarin kita ngadain ada acara pesta prestasi itu di acara sebulan sekali. Itu acara di Kemenpora, itu yang hadir tuh beragam dari komunitas bomber, terus komunitas motor, bahkan komunitas Vespa juga ikut gabung gitu. Memang karena mungkin Mas Dito ini memang 33 tahun juga kan Mas Dito kan ya? Ya, dia 33 tahun ini kan 33. Nah itu jadi memang betul-betul anak muda, menteri pemuda dan olahraga dan betul-betul muda. Makanya tahu betul apa yang diinginkan, yang dipengenin sama anak muda gitu. Makanya terbuka sekali dengan komunitas, dengan teman-teman muda. Dan harapannya di 2024 siapapun presidennya udah paling bagus menteri muda anak muda gitu Pak. Jangan yang tua-tua gitu. Jadi yang anak mudanya maunya A, tapi yang tuanya maunya B. Karena waktu dia muda, mungkin standarnya yang B, bukan yang A gitu kan. Jadi beda selera itu kadang juga mempengaruhi dalam proses kebijakan kepemudaan juga sih. Jadi siapapun nanti presidennya, menterinya anak muda lah ya, menteri Menporanya. Nah, saya ingatkan Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Nah, udah. Bang, tadi Abang sempat bilang bahwa nggak cocok nih ke politis, tapi kalau kulihat Bang nih cocok loh jadi politisi. Ampun. Gitu. Kenapa nggak nyalek aja toh ke partai politik gitu? Enggak sih, aku nggak ada. Bukan nggak ada kali ya, mungkin belum kali. Biar bahasanya politisi banget Pak. Enggak, kan aku ngerasa lebih enak jadi orang-orang yang mensupport teman-teman politik. Bukan berarti aku anti politik ya, karena aku pikir dalam politik tuh nggak harus semuanya ada di depan panggung. Jadi butuh juga orang-orang yang istilahnya dia menyiapkan lah panggung buat orang lain gitu. Yang paling penting kan goalsnya kan sebenarnya kalau gue pribadi, gue ngelihat goalsnya tuh bukan di posisi kalau gue. Posisi itu nomor 3 menurut gue. Yang utama itu misinya. Jadi gue lebih fokus kepada misi karena kadang kalau gue ngajar posisi, kalau pas lagi dapet seolah-olah dunia udah berakhir kan. Tapi kalau misalnya menjalankan misi kita bisa mencari beberapa orang baik untuk mendukung aksi baik kita sih. Iya kayak pejabat juga ngomong ya. Iya kan? Bener kan? Iya, gue nyalek aja kali ya. Udah telat daftar aja. Telat daftar gue. Tapi Bang kalau ngelihat ini sekarang kan banyak teman-teman muda yang lagi berproses di politik. Betul. Masih baru-baru semua. Tapi kalau menurut pandangan Bang Wildan gimana ngeliat kondisinya sekarang, euforianya menjelang 2024, banyak betul teman-teman muda yang mungkin ya sedang konsentrasi untuk di politik. Ya. Jadi gue sendiri ya bro, gue orang yang mendukung sebagusnya, sebaik-baiknya adalah anak muda tuh masuk konstelasi politik lah, konstelasi politik dalam artian mungkin di legislatif atau di eksekutif ya. Tapi mungkin kalau misalnya usianya masih 20-21 mungkin ya kita coba di legislatif ya, karena ada aturan-aturan yang berlaku untuk ngurusin prosedur demokrasi prosedural kita. Karena hari ini di legislatif sendiri terutama di DPR RI itu representasi politik anak muda itu baru 4%. Konsekuensinya adalah apa? Dalam demokrasi prosedural itu salah satu prinsip utamanya adalah yang paling terakhir bukan utama ketika proses musyawarah itu selesai adalah voting. Nah jadi lo bisa bayangkan ketika anak muda voting, seandainya mereka akur aja tuh nggak berantem, itu 4% aja Pak. Itu nggak akan mengubah apapun juga gitu. Jadi kalau ketika ada teman-teman yang menghajar teman-teman kita di legislatif sekarang, dia bilang lo nggak punya impact, lo nggak punya dampak, lo nggak bisa ngapa-ngapain, ya cuma 4% doang Pak. Betul. Makanya kan kita butuh lebih banyak representasi itu untuk membuat regulasi itu tetap relevan dengan kebutuhan kita sebagai anak muda, karena kita kan hidup hari ini dan di masa depan juga gitu kan. Makanya itu butuh banyak representasi politik, makanya jadi penting.
Makanya gue selalu bilang bahwa sebenarnya eranya sekarang tuh bukan lagi kita berkampanye atau nggak mendidik orang-orang pendidikan politik soal partisipasi politik. Nah menurut gue partisipasi politik udah selesai lah. Kita udah go untuk lanjut melangkah lebih jauh untuk representasi politik. Nah untuk bicara apa yang bisa kita support sama anak-anak muda yang lagi nyalek, malah menurut gue support banget gitu. Supportnya adalah apa? Karena menurut gue ngobrol sama beberapa teman-teman caleg lah. Ternyata anak muda itu paling susah mendapatkan kepercayaan sama anak muda Pak malah. Ketimbang sama orang tua. Ayo gua tahu kartu lo gitu-gitu kan. Iya kan. Kayak gitu kan. Mungkin nggak tahu kartu Pak, tapi susun Pak. Gue lo aja muda pasti lo bandelnya mirip kayak gua nih gitu kan. Dan kita bisa lihat bahwa hari ini lebih mudah mendapatkan kepercayaan orang tua ketimbang sesama anak muda. Makanya sebagai kita nih anak muda, fair aja kalau emang ada orang baik yang butuh disupport, ya disupport aja gitu. Nah itu poinnya. Cuma kalau misalnya kita ngelihat dari data, terutama Gen Z ya, kemarin ada beberapa data yang gue baca gitu. Ya hari ini anak muda sangat peduli sama politik sebenarnya. Ini urutan pertama anak muda peduli politik. Urutan keduanya anak muda mulai berani mengekspresikan dukungan politiknya dia ke siapa. Yang di bawahnya itu yang kecil tuh, itu adalah nggak mau masuk partai politik. Di bawahnya lagi nggak mau jadi caleg gitu. Jadi anehnya adalah apa? Orang peduli politik tapi pas lagi mau jadi politisi nggak mau. Nah ini butuh gema media lah, gema pos, apa gentahan media gitu untuk melakukan itu. Udah hidup yang nggak dipertaruhkan kata Sarit nggak pantas dimenangkan gitu. Dan menurut gua politik di situ. Iya, dan sekarang ini 53% untuk DPT-nya pemilih untuk pemilu 2024 itu ya anak muda. Betul. Dan hari ini kok bisa dibilang siapa stakeholder paling kuat di pemilu 2024 itu anak muda. Anak muda tuh stakeholder terbesar gitu. Makanya gue bilang karena lo stakeholder terbesar, udah saatnya anak muda itu nggak dengerin visi misi capres. Nggak usah dengerin visi misi capres. Karena menurut gue ya visi misi capres kan sebenarnya udah mulai mirip-mirip. Iya. Ya satu dengan yang lainnya dari udah mulai mirip. Terus kita juga di analisis politik yang lain menganggap partai ID kita rendah. Berarti diferensiasi antara partai satu dan lainnya juga nggak ada karena mulai ke tengah semua. Terus figur-figur kita politik figur ya udah mulai rada mirip-mirip juga lah, walaupun secara karakter ada bedanya. Jadi menurut gue ini eranya malah para kandidat politik baik di legislatif maupun di eksekutif itu mendengarkan suara anak muda. Oh, berarti bukan kita yang melihat visi misi mereka? Mereka harus dengerin kita, karena kan kita stakeholder terbesar ya. Jadi gue mikir sekarang gini, partai politik itu sekarang tuh logiknya kayak perusahaan. Ketika logiknya kayak perusahaan, dia akan menjual sesuatu yang laku di konsumen. Berarti dia akan melakukan riset pasar kan. Konsumen maunya apa nih? Oh iya. Gue maunya ayam geprek, gue maunya bakso, ayam bakar misalnya. Itu yang dia terima tuh di riset itu. Dan akhirnya apa? Si orang politik itu kan bakal jualan itu. Oh karena berdasarkan riset, mie ayam, bakso, ayam panggang, soto yang paling suka, mereka jual janji itu. Nah begitupun kita, maka kita harus punya satu semacam platform isu yang sama. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan anak muda? Misalnya dari jumlah pemilih muda itu dari Sabang sampai Merauke, kita akan serempak bicara. Kita butuh lapangan pekerjaan. Bahkan kita nggak butuh lapangan pekerjaan sebenarnya, kita lebih naik level. Kita butuh kerja layak misalnya, dengan upah yang layak. Kita butuh jaminan sosial. Kita butuh yang namanya afirmasi pemerintah kepada pelaku pekerja freelance misalnya. Atau yang keempat, kita mau menikah dengan jaminan subsidi murah, rumah yang murah gitu-gitu. Dan itu kalau misalnya semua orang ngomong yang sama, akhirnya apa? Semua kandidat akan ngomong itu. Iya, betul. Terus pasti ada yang bilang juga, lah dan itu kan bisa dia janji doang. Tapi minimal janji itu ada data digital yang tinggal ditagih aja kan Pak. Nah tinggal tugasnya, karena menurut gua anak muda sekarang selain jadi pemilih, itu adalah sebagai penagih janji para kandidat politik. Nah sayangnya setiap 5 tahun sekali kita tuh cuma ramai di seminggu sampai 2 minggu pertama. Ya kalau mentok-mentok 100 hari presiden gitu kan. Habis itu udah capek Pak, gak ada yang ngingetin lagi. Nah maka mungkin gema media tuh mau 100 hari, mau 10.000 hari, mau berhari-hari harus ngomongin ini ya. Harus nagih janji-janji mereka sekarang gitu. Udah lama nih Pak, kan nggak dibayar Pak. Bercanda. Tapi nggak apa-apa nih, udah lama, nggak apa-apa kan? Gua lanjut.
Ada Arya, saya ditegur sama Arya kalau saya cepet-cepet di sini. Ini soal politisi muda tadi Bang, tapi ada capres kita yang muda. Kalau menurut Bang Wildan gimana? Capres kita masih 36 tahun, cawapres. Capres kita 36 tahun. Ya apakah sama? Seperti pernyataan di awal tadi memang harus kita dukung kita. Sebenarnya nggak langsung ke sana ya. Ke sana gue kayak partisan banget sih ini. Biar Kakak Arif Rashid aja lah yang ngejelasin itu ya. Cuma kalau gue pribadi ya, ini gue ambil konteks aja nih, mau ngambil konteks politik aktual atau enggak realisnya politik gitu. Gue ngebayangin kalau seandainya Gibran jadi gitu kan. Ya mungkin Gibran tidak akan ideal gitu, nggak bakal seperti juru selamat atau ratu adil bagi anak-anak muda gitu. Dia butuh support dari siapapun lah, bahkan dari generasi yang lebih tua maupun generasi yang lebih muda daripada dia atau yang segenerasi. Tapi setidaknya yang gue pelajari beberapa kali teman-teman gue yang udah menjabat ya, entah itu yang di legislatif maupun di eksekutif di kepala daerah, nggak tahu kenapa kecenderungannya ketika dia bangun tim isi anak-anak muda. Udah itu aja. Itu aja, gue nggak mau komentar sampai situ. Nah setelah lo kayak gimana, ya udah. Tapi kan intinya kalau misalnya kayak gitu ya tinggal lo bisa lihat lagi. Makanya paling penting adalah ketika lo mendukung satu politisi muda, lo juga harus lihat sekitarnya juga. Apakah di sekitar adalah anak-anak yang progresif, apa yang tidak progresif gitu kan. Dan hari ini ya gue kenal sama Gibran gitu. Tapi ya sekarang timnya ada siapa, ya gue nggak bisa nilai karena gue nggak pernah ngobrol dan semacamnya. Tapi jujur nih Bang ya, jujur di KSP itu kan banyak isu yang dari istana, pengarahan dan lain sebagainya. Kalau Abang ada arahan nggak sih dari istana? Jujur nih Bang. Ya ini jujur ya, ini kemarin Pak Muldoko tuh juga saya tanya gitu, Pak Muldoko gimana nih arahan gitu kan. Ya kita tunggu aja dan gitu. Terus akhirnya beliau ngasih tahu akhirnya udah nih ada perintah bahkan untuk kita fokus aja untuk mengawal legasi presiden sampai selesai. Dalam artian kita harus mengawal juga netralitas dari birokrat. Jangan sampai akhirnya para pejabat yang hari ini ikut berkonsentrasi itu memanfaatkan alat negara untuk melakukan mobilisasi maupun orkestrasi politik di akar rumput. Itu statementnya Pak Muldoko dan bisa lo cek di berita-berita. Dan hari ini itu yang gue pegang karena gue pikir gue sebagai orang yang akhirnya bekerja di dalam struktur kenegaraan, gue harus fair bahwa hari ini gue bekerja bukan untuk kandidat presiden, gue bekerja untuk masyarakat Indonesia. Wih keren. Nyalek apa gue ya? Nah, tapi benar. Itu karena memang nggak ada kan isunya kan pas instruksi Pak Lurah kan gitu. Terus kemudian ada mobilisasi semua infrastruktur yang dipunyai sama Presiden Jokowi itu dikerahkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Bener nggak? Nggak. Saat ini gue ngeliat di institusi gue ya di Kemenpora maupun di KSP gitu kan, nggak ada arahan ke sana gitu. Kalau seandainya ada arahan ke sana, mungkin gue hari ini langsung mendukung salah satu kandidat dengan lebih riang gembira gitu, lebih panas, lebih kompor gitu kan. Riang gembira kayak juga kampanye juga. Ya itulah bingung kita semua terminologi udah dipakai juga sekarang di pemilu. Sudah dipakai semuanya. Ya. Oke Bang, ini terakhir dah ini kayaknya nanti kalau kepanjangan nggak ada yang nonton juga Pak kalau kepanjangan. Bukan masalah guanya, nggak ada yang nonton juga kalau kepanjangan. Ini untuk adik-adik Gen Z deh. Adik-adik Gen Z. Ini kan menjelang pemilu 2024 banyak yang mungkin baru kali ini bertemu dengan Pilpres atau baru kali ini bertemu dengan pemilu dan disuguhkan oleh berbagai isu politik yang hari ini sudah memanas dari 3 kandidat capres. Ini sarannya untuk adik-adik Gen Z ini apa? Adik-adik Gen Z. Hari ini mahasiswa Indonesia. Itu kayak area dulu aja. Kalau gua sendiri ya, sebenarnya yang harus dilakukan Gen Z sekarang sih bukan ngecek reputasi presiden ya. Nggak usah lagi ngecek visi misi presiden juga, calon presiden maksudnya. Yang harus dilakukan adalah kita mulai membangun koalisi-koalisi, afiliasi anak-anak muda untuk bicara apa sih sebenarnya hak-hak yang ingin kita kejar gitu. Dan itu yang harus kita kawal. Dan hari ini
Caranya gimana? Kalian bisa berisik di sosmed, harapan kalian. Kalian bisa samperin partai politik, aspirasi kalian, dan kalian bisa ketemu para kandidat politik apapun untuk mendorong kepentingan kalian. Dan itu menurut gua politik yang harus kita ambil di 2024. Bukan lagi hanya sebagai pemilih yang pasif, tapi sebagai penagih janji yang bertekad dan tak pantang menyerah gitu sih bos. Tagih janjinya. Tagih janjinya, karena pemilu tuh cuma 5 menit pak. Ya. Itu udah seolah-olah lo udah ngubah dunia, padahal ngubah dunia itu ngubah negara itu, gue selalu percaya ngubah negara tuh nggak di kotak suara, tapi di komitmen kita untuk terus merawat nalar kayak Rocky Gerung. Gue tapi nggak nalar juga sih, lebih pada merawat dan terus mengawasi kinerja birokrasi, kinerja legislatif kita, dan kinerja eksekutif gitu. Dan harus gue pikir kita juga harus lihat juga bahwa dalam pemerintahan itu nggak 100% itu orangnya jahat semua dan nggak 100% orangnya baik semua. Ya. Tapi berarti ada potensi-potensi di mana kita bisa saling terkoneksi nih antara orang yang di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan maupun di privat sektor untuk mencobalah membangun niat baik, ketemu orang yang baik, yang akhirnya bisa membuat kemajuan yang lebih baik gitu. Luar biasa, meskipun banyak ada beberapa bercandanya tapi insight-nya itu karena ini ya tugas. Terima kasih Bang Wildan. Ya, oke, thank you bro. Apa namanya? Semoga nih setelah pemilu nggak bubar lah ya di podcast ya. Pemirsa Gemapas, kalau nanti masih ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih. Siap. Sampai jumpa. Thank you bro. Kasih Bang. Mantap.